Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat untuk belajar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Selanjutnya, Kak Putri akan membahas tentang materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya. Nah, kali ini juga ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Yang kedua, siswa mampu menggali pengetahuan tentang berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait juga dengan persatuan dan kesatuan. Nah, yang ketiga, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menjelaskan dasar-dasar gerak tari daerah dengan benar. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang terakhir adalah setelah siswa mampu memahami gerak dasar, maka diharapkan siswa bisa mengkombinasikan gerak-gerak dasar tari daerah dalam bentuk pola lantai atau sebagainya. Oke, jadi itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun, sebelum kita memulai belajar kali ini, kita membaca doa terlebih dahulu agar berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini Kak Putri menghadirkan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran kali ini apa sih Kak Putri? Media pembelajaran kali ini adalah Funbox. Nah, Funbox ini merupakan arti dari apa ya? Apa ini Funbox? Penasaran kan apa ya di dalam media ini? Nah, media ini merupakan media yang Kak Putri gunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran di tema 1, subtema 1, PB2 di materi PPKN. Nah, jadi nama medianya itu Funbox, artinya fun itu menyenangkan, box itu artinya kotak. Jadi apa artinya? Media Funbox adalah media kotak yang menyenangkan. Jadi kenapa namanya kotak yang menyenangkan? Karena di dalam media ini akan ada pembelajaran PPKN yang dihadirkan dengan gambar-gambar yang bisa membuat hati kalian senang dan gembira dan semangat untuk memulai pembelajaran khususnya di materi PPKN, yaitu keberagaman budaya di Indonesia. Nah, agar kalian tidak penasaran nih medianya seperti apa ya di dalamnya, oke, kita buka. Jadi ini merupakan media pembelajaran kali ini. Tada! Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita mulai, Kak Putri ingin bertanya dulu nih ke kalian. Coba Kak Putri pengen tahu keberagaman apa sih yang ada di lingkungan sekitar adik-adik? Oke, iya? Oke, bagus. Yang pertama adalah di lingkungan pertemanan ada teman kalian yang beda warna kulitnya, atau ada yang dari daerah mana, mungkin lain desa, lain kabupaten, seperti itu. Atau mungkin ada yang berbeda di
bahasa yang digunakan. Jadi keberagaman yang ada di Indonesia itu ada 3 macam. Yang pertama ada keberagaman sosial. Apa itu keberagaman sosial? Keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Nah, biasanya keberagaman sosial ini terkait dengan suku, bahasa yang digunakan, adat yang terlaksana, dan agama yang dianut oleh masyarakat. Nah, yang kedua itu ada keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi di sini adalah perbedaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini lebih terkait dengan profesi atau pekerjaan yang mereka tempuh atau mereka miliki. Yang terakhir adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya di sini merupakan salah satu perbedaan di dalam masyarakat, yaitu yang terkait dengan pembiasaan atau bisa disebut juga kebiasaan, perilaku yang mereka lakukan seperti apa. Jadi karena di Indonesia itu terdiri dari banyak beberapa suku, terus adat istiadatnya berbeda-beda, terdiri dari banyak pulau, juga agama, maka kebiasaan yang mereka miliki pasti berbeda-beda. Oke, jadi itu merupakan macam-macam keberagaman di Indonesia. Nah, dari banyaknya keberagaman di situ, pastinya dalam sebuah lingkup masyarakat mereka hidup berdampingan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan media selanjutnya, yaitu adalah macam-macam sebuah keberagaman dalam ruang lingkup masyarakat yang hidup berdampingan. Jadi kita selanjutnya akan mengidentifikasi keberagaman. Ini mengidentifikasi keberagaman, terus ternyata di sini ada cerita ya adik-adik. Di sini di atas ada cerita. Kak Putri bacakan. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya masing-masing. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik di daerahnya masing-masing. Artinya alat musik yang berasal dari daerahnya. Oke, yang pertama di sini ada Pak Encep. Pak Encep ini ternyata berasal dari Sunda, adik-adik. Nah, sedangkan kalau di Sunda sendiri apa ya makanan khas yang disukai Pak Encep dan juga alat musik yang bisa dimainkan Pak Encep yang itu berasal dari daerahnya. Oke, jadi yang pertama kita bisa mengenal dulu baju adat atau pakaian yang adat yang berasal dari Sunda. Jadi ini merupakan salah satu pakaian adat dari Sunda, yaitu kebaya. Selanjutnya ada alat musik tradisional yang berasal dari Sunda, yaitu angklung. Jadi ini merupakan alat musik yang sering dimainkan oleh Pak Encep. Nah, yang selanjutnya ada makanan khas yang disukai Pak Encep, yaitu surabi. Jadi ini merupakan bentuk ciri khas dari Pak Encep yang berasal dari Sunda.
Nah, oke, yang selanjutnya ada Pak Semi atau Pak Sami. Nah, Pak Sami ini berasal dari Maluku ternyata adik-adik. Seperti apa di Maluku makanan khasnya atau baju adatnya dan alat tradisional yang sering dimainkan Pak Sami? Oke, jadi yang pertama baju adat yang dinamakan kalau di Maluku itu ada baju cele. Ini merupakan bentuk dari pakaian adat dari Maluku. Nah, yang selanjutnya ada alat musik tradisional dari Maluku yang bernama tifa. Jadi ini alat musik yang sering digunakan oleh Pak Sami. Yang selanjutnya juga ada makanan khas yang disukai oleh Pak Sami yaitu sagu. Ini merupakan beberapa macam yang keberagaman yang ada di Maluku. Nah, Pak Nur selanjutnya ini berasal dari Jawa adik-adik. Pak Nur ini memiliki pakaian adat dari Jawa yaitu kebaya juga, sama seperti Sunda. Kebaya tapi model atau konsep kebayanya lain ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada alat musik tradisional daerah yang berasal dari Jawa yaitu demung. Ini merupakan alat musik yang disukai Pak Nur. Nah, yang selanjutnya ada makanan yang disukai Pak Nur yang berasal dari Jawa yaitu ampiang. Nah, selanjutnya ada Pak Udin. Nah, ternyata Pak Udin itu berasal dari Betawi adik-adik. Dan pakaian daerah atau pakaian adatnya yaitu kebaya juga, cuman konsep dan gayanya lain ya adik-adik, motifnya juga lain. Selanjutnya ada makanan khas yang disukai Pak Udin yang berasal dari Betawi yaitu kerak telur. Dan yang terakhir ada rebana, alat musik yang sering dimainkan oleh Pak Udin yang berasal dari Betawi. Oke, yang terakhir ada Pak Made. Ternyata Pak Made ini berasal dari Bali, dan di Bali pakaian adatnya dinamakan pakaian daerah adat Bali. Seperti ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya untuk makanan khas daerah Bali adalah sate besampe. Dan ini merupakan makanan khas yang disukai oleh Pak Made. Dan juga ada alat musik tradisional yang berasal dari Bali yaitu rindik. Dan kita bisa lihat dari foto-foto 5 orang yang berasal dari berbagai macam suku atau daerah, tapi hidup bersama di dalam sebuah kampung Babakan. Mereka menyukai makanan, alat tradisional maupun alat musik tradisional maupun pakaian adat mereka masing-masing. Jadi ini merupakan salah satu contoh keberagaman. Nah, selain dari alat musik tradisional, macam-macam makanannya, dan baju adatnya, mereka memiliki keberagaman dari segi penampilan. Warna kulitnya Pak Encep ternyata lebih putih. Dan Pak Sami ternyata lebih gelap dan rambutnya juga ikal. Dan Pak Nur yang berasal dari Jawa juga terlihat berbeda warna kulitnya. Pak Udin juga berbeda dan Pak Madi juga berbeda. Pakaian sehari-hari mereka juga berbeda adik-adik. Bisa dilihat perbedaannya, tapi mereka tetap hidup bersama dengan rukun di kampung Babakan. Jadi ini merupakan salah satu contoh macam keberagaman yang ada di Indonesia. Ternyata orang-orang yang hidup berdampingan dalam sebuah
desa atau kampung. Contohnya ada Pak Semi dan teman-temannya yang 5 orang itu yang berasal dari daerah masing-masing. Mereka bisa hidup berdampingan dengan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi, meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling hidup rukun, hidup saling menyayangi, dan membentuk sebuah keharmonisan dalam hidup bersama. Selain itu, kita akan bermain games di dalam media Funbox ini. Oke, tepuk tangan dulu adik-adik, biar tambah semangat ya. Games keberagaman budaya. Nah, jadi cara main gamesnya bagaimana sih Kak Putri? Jadi di sini kita diminta untuk mencocokkan kepada salah satu makanan khas yang menunjukkan dari daerah mana. Dan yang kedua juga baju adat yang menunjukkan dari daerah mana. Yang pertama, kita di sini ada gambar makanan daerah. Di pilihan pertama ada makanan khas daerah Maluku ataukah makanan khas daerah Jawa. Jadi kita harus memilih adik-adik. Ternyata ini merupakan salah satu makanan khas daerah mana? Ya, makanan khas daerah Jawa. Jadi kita langsung tunjuk ke teks nomor 2, yaitu makanan khas daerah Jawa. Ya, yang kedua juga seperti itu. Ini merupakan salah satu pakaian adat, berasal dari mana? Ya, betul sekali. Pakaian adat Bali. Jadi, pembelajaran selanjutnya yaitu materi SBDB, mengenal atau mencoba belajar tentang gerak dasar tari daerah Bungung Jeumpa. Tari Bungung Jeumpa ini adalah salah satu tari khas daerah Aceh yang berasal dari khas daerah Aceh yang berarti bunga cempaka. Adik-adik, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah Kak Putri jelaskan tadi, materi pembelajaran dengan media Funbox dan juga media berbentuk video gerak dasar tari daerah tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Oke, jadi sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, bisa kita simpulkan bersama, pembelajaran kali ini adalah keberagaman di Indonesia yang terdiri dari banyak keberagaman, ada sosial, ekonomi, dan budaya.
di mana dalam sebuah bentuk keberagaman kita harus saling menghargai, saling menyayangi, membentuk keharmonisan, dan mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi meskipun dalam hidup dalam keadaan hidup berdampingan dengan orang yang berbeda suku, agama, atau mungkin memiliki perbedaan yang lain dari segi sikap atau penampilan, kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Contohnya dengan menghargai pendapat teman atau orang lain, menghargai apa yang menjadi letak perbedaan, dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua, kita bisa memahami gerak tari dasar Bungong Jeumpa yang berasal dari Aceh. Semoga adik-adik bisa mempraktekkan sendiri dari rumah dengan dukungan dan dampingan dari orang tua masing-masing. Nah, sebelum Kak Putih pamit nih, ada tugas untuk adik-adik di rumah, bisa kerjakan dengan dampingan orang tua. Jadi ini kalian bisa catat atau bisa langsung jawab bersama dengan dampingan orang tua di rumah. Oke, jadi sekian dari Kak Putri. Semoga semua apa yang Kak Putri sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.